Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iltifa Hulki, NPM 1963-1098. Saya dari kelas 3B non-reguler Banjarbaru. Jadi di sini saya ingin menjelaskan baris-baris program yang telah saya buat. Jadi langsung saja, ini adalah program saya yang telah saya buat. Pada baris pertama, ini fungsinya untuk menampilkan hasil perintah. Yang kedua, fungsinya untuk menampilkan input-output yang digunakan. Kemudian yang ketiga, baris ketiga menampilkan perintah. Baris keempat ini juga menampilkan perintah, tapi desimal, kayak desimal, angka yang pakai koma gitu, oktal, 0 atau oktal ini oktal dan heksadesimal, pokoknya bertujuan untuk menampilkan data. Baris kelima ini menampilkan perintah yang digunakan untuk strcmp ini digunakan untuk membandingkan dua buah string. Kemudian baris keenam menampilkan perintah atop dan atoy atau atoy. Atop ini digunakan untuk pembanding, sedangkan atoy digunakan untuk konversi. Kemudian di sini using namespace std. Ini using namespace std ini menyatakan bahwa program yang akan menggunakan namespace yang bernama std, sehingga tidak perlu kita untuk menyertakan identitasnya lagi. Kemudian integer main, ini fungsinya untuk membaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Jadi yang dibaca pertama kali itu adalah oleh kompilator itu pertama kali adalah integer main ini. Kemudian integer yang baris ke-13 ini digunakan untuk tipe data bilangan bulat. Kemudian yang baris ke-15 char. Char ini digunakan untuk hanya satu karakter, huruf atau angka. Jadi bisa huruf saja, misalkan, kemudian angka saja. Kemudian long integer. Long integer ini berbentuk bilangan bulat tapi banyak gitu. Kemudian close integer. Close ini adalah suatu nilai yang sudah kita tentukan. Kemudian lanjut count. Count ini adalah keluarannya nanti. Jadi outputnya nanti akan muncul nama Iltifa Hulki. Kemudian ender ini jika kita pengen membuat baris baru biar nama npm-nya ini kayak gini, biar tampilannya rapi kayak gini. Kalau kita nggak pakai ini, misalkan ini nggak dipakai nih, maka nanti nama Iltifa Hulki npm sendiri akan jadi satu baris gitu, nggak bagus. Jadi kalau mau rapi kayak gini, jangan lupa dikasih handle judulnya. Kemudian di sini program yang saya buat adalah program tiket pesawat. Ini saya contohnya tiket pesawat Garuda misalkan. Kemudian ada kode tujuan dan harga. Nanti munculnya kayak gini. Outputnya nanti kayak gini. Harganya berapa? Nah, ini. Kemudian sama ini nanti outputnya kayak gini juga. Nah, for ini fungsinya untuk mengulang pernyataan. Kemudian pemesanan tiket ke ini, pokoknya yang biru-biru ini adalah code atau keluarannya nanti akan kayak gini. Terus baru kita nanti jawab diketik apa. Misalkan pemesan tiket 2, nanti kita akan mencoba. Kemudian if itu digunakan dalam bentuk percabangan, sedangkan else if itu digunakan dalam 2 lebih percabangan. Kalau if itu cuma sebuah percabangan, kalau else if itu lebih dari 2 atau lebih gitu. Kemudian lanjut ini sama semua ya, munculnya kayak gini nantinya. Kemudian
ini tadi. Nah, maaf, uang Anda tidak cukup, dia akan otomatis karena kita udah bikin di sini. Konsepnya kalau di sini jumlah bayarnya misalkan 5 juta, cuman kita bayarnya cuma 4 juta. Nanti akan muncul maaf, uang Anda tidak cukup karena kita udah bikin itu. Kemudian di sini return ini fungsinya untuk memberitahukan kita bahwa program kita ini sudah berakhir. Kemudian kita coba compile. Nah, ini kita fungsinya compile ini kita ini tidak ada error gitu. Mengetahui ada error apa enggak. Kemudian kita taruh di run. Nah, munculnya kayak gini, misalkan masukkan kasir Iltifa Hulki, masukkan nama misalkan Umay, pindah setnya misalkan pengennya 3, pesan tiketnya 1, kode penerbangannya mau yang mana tadi, ada 1, 2, 3, 4, 1 tadi kodenya Jakarta, BDJ ke Jakarta ya, kan 1. Banyak tiket yang bisa misalkan ada 2, penerbangannya sama misalkan 1 aja. Kemudian 1 juga sama biar nggak kepisah. Jangan 4, 1 aja. Nah, marketnya kayak gini, muncul harganya, jumlahnya berapa kita pesan, harganya berapa jadinya. Nah, di sini kan jumlah bayar 2.300.000, pajaknya ini berarti kan ini. Misalkan kita cuma bayar 2.554.000. Enggak. Maaf, ini uang Anda tidak cukup. Tapi kalau otomatis kan gitu, maaf, uang Anda tidak cukup katanya, kurang 1.000. Nah, jadi seperti itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.